Cerita dimulai ketika kita melihat seorang pria di atas rakit yang terombang-ambing di lautan. Saat rakitnya sampai di pinggir lautan, seorang pria yang baru saja menyelam mencari gurita melihatnya. Namun, alih-alih menolong, pria itu justru mengambil jam tangan mahal milik pria tersebut. Lalu, cerita beralih di sebuah persidangan, di mana pria yang memakai jam tangan yang sama bernama So Dong-ju sedang mengamati pria bernama Ho Il-do, perwakilan dari Desan Energi. Tugas So Dong-ju adalah memberitahukan kepada seorang pria tua apapun yang terjadi di dalam persidangan tersebut, yang pada saat ini berada di rumahnya. Pria tua itu bernama Yom Jang-sun. Dia memberitahukan Dong-ju untuk segera mengakhiri sidang sebelum semakin jauh. Maka dari itu, So Dong-ju lalu mendatangi majelis Nam Sang-chol. Dia menawarkan 2 kotak uang dolar dari ketua Desan Group, Cha Gang-chon, asalkan Nam Sang-chol mau menunda persidangan. Tapi pada saat itu aksi Dong-ju dengan kamera tersembunyinya malah ketahuan, sehingga rencananya untuk menjebak Nam Sang-chol ketahuan. Tapi, karena ia memiliki rencana kedua, yaitu kamera tersembunyi yang ia letakkan di kalung kucing milik majelis Nam, maka dengan terpaksa, Nam Sang-chol mau menuruti kata-kata Dong-ju dan melakukan kesepakatan dengan ketua Cha, sehingga akhirnya sidang berhasil ditangguhkan. 본인만 알고 있는 정보를 이렇게 Yom Jang-sun pun senang dengan pekerjaan Dong-ju. Ho Il-do juga memberikan pujian kepada Dong-ju, di mana ternyata beliau adalah menantu ketua Cha pemilik Desan Group. Namun, di balik itu semua, Ho Il-do agak kesal karena ayah mertuanya lebih percaya kepada ketua manajer So Dong-ju. Kilas balik sebelum sidang dilakukan, ayah mertuanya, yaitu ketua Cha, lebih dulu mendiskusikan hal ini kepada Dong-ju ketimbang dirinya yang akan maju ke pengadilan. Saat mereka bertiga, ketua Cha, Dong-ju, dan Il-do minum-minum, ketua Cha lebih memilih minuman yang dituangkan oleh Dong-ju ketimbang Il-do. Lalu kemudian putri ketua Cha, istri Il-do, Cha Duk-hee, masuk ke dalam ruangan dan langsung meminta Dong-ju untuk segera keluar, karena mereka bertiga ingin membicarakan bisnis yang hanya boleh diketahui oleh keluarga saja, di mana mereka akan membicarakan seorang pria bernama Yom Jang-sun, seorang pria tua yang dikenali oleh Dong-ju. Namun sayang, ia diperintahkan untuk pulang saja. Keesokan harinya, di kantor Desan Energi ada seorang wanita yang baru bergabung di perusahaan ini. Ia bernama Yo Enam. Di antara Dong-ju dan Enam sepertinya ada sesuatu. Tapi saat itu Dong-ju harus segera pergi ke kantor ketua Cha karena bos dari Desan Energi itu memanggilnya. Saat masuk ke dalam ruangan, ternyata di sana sudah ada Ho Il-do dan Yom Jang-sun. Pria tua bernama Yom Jang-sun itu berkata, baru kali ini ia bertemu dengan Dong-ju. Mereka berempat lalu masuk ke dalam sebuah tempat rahasia agar bisa leluasa membicarakan bisnis. Tempat itu tidak bisa menangkap sinyal apapun dari luar sehingga aman jika bicara terang-terangan. Setelah selesai membicarakan bisnis, Dong-ju lalu pulang ke rumahnya dan disambut oleh kekasihnya yang ternyata Yeon Enam. Setelah mandi, mereka pun makan ayam bersama. Enam memberitahukan jika ia sudah mengirimkan uang kebutuhan hidup di rekening bersama. Begitupun dengan Dong-ju. Enam pun terkejut melihat Dong-ju masih memakai jam tangan palsu itu, padahal dirinya memakai gelang asli pemberian dari Dong-ju. Maka Dong-ju pun berjanji jika mereka menikah, ia akan membeli jam tangan asli masing-masing untuk mereka berdua. Lalu pada saat itu sebuah telepon masuk, di mana Dong-ju diminta untuk membantu pernikahan cucu ketua Cha yang baru saja kembali dari Amerika, dan Dong-ju menyetujuinya. Sebenarnya, dulu Dong-ju pernah berkata jika ia akan menikahi cucu ketua Cha untuk mempertahankan posisinya di Desan Group. Tapi karena ia sudah jatuh cinta kepada Enam, maka tentu saja ia tidak akan menyia-nyiakan kekasihnya demi seorang gadis yang tidak ia kenal. Setelah itu,
Ketua Cha meminta Dongju untuk segera menemuinya. Setelah ia pikir-pikir, ia tidak mempunyai anak laki-laki untuk mewariskan perusahaan ini. Maka mau tidak mau, ia akan menyerahkannya kepada Huh Il-do sebagai menantunya. Dongju agak kecewa karena dulu Ketua Cha pernah berkata akan menyerahkan Daesan Group kepada orang yang ia percayai. Ia hampir saja berharap. Ketua Cha lalu meminta bantuan kepada Dongju untuk memata-matai menantunya itu selama beberapa hari ini dan mendatangi para eksekutif. Untuk itu, Dongju tidak mempunyai pilihan selain meminjam helikopter milik Huh Il-do dan menyampaikan rencana Ketua Cha. Mendengar hal tersebut, Huh Il-do yang awalnya benci kepada Dongju seketika mengizinkan Dongju memakai helikopternya. Ia senang, akhirnya mertuanya itu memberikan sesuatu yang besar kepadanya. Setelah beberapa hari kemudian, Dongju pun kembali, dan di tangga darurat ia bertemu dengan Enam yang langsung memeluknya erat karena rindu dengan kekasihnya. Dongju langsung mencium Enam. Ia juga rindu dengan kekasihnya itu. Namun tiba-tiba ponsel Dongju kembali berdering, di mana ia harus segera pergi meninggalkan Enam yang tersenyum hambar. Ternyata, Dongju menemui Direktur Gi-hyul, di mana jika benar Huh Il-do akan naik menjadi wakil, maka habislah mereka berdua. Maka untuk itu, Dongju pun berucap, jika itu terjadi, maka sebaiknya mereka mencari jabatan lain, sekaligus menambah pengalaman mereka. Setelah bertemu dengan Direktur Gi-hyul, Dongju lalu pulang ke rumah dan bersantai di bathtub bersama Enam. Sepasang kekasih ini memiliki tato bersama yang masing-masing memiliki nama pasangan mereka. Enam lalu bertanya, bagaimana jika mereka berdua putus? Apakah Dongju akan menghapus tato ini dan berkencan dengan wanita lain? Enam tidak bisa membayangkan jika semua itu benar-benar terjadi. Dia tidak bisa melihat Dongju bersama wanita lain. Lalu, sambil menangis, Enam berkata, jika mereka berdua benar-benar putus, ia yakin itu semua karena dirinya yang meninggalkan Dongju, bukan sebaliknya. Dongju mengira perkataan Enam hanya candaan saja. Ia tidak menyangka kekasihnya akan menangis. Lagi pula, menurut Dongju jika benar mereka akan putus, ia tidak akan bersama wanita lain. Ia akan tetap melajang selamanya. Setelah bersenang-senang di dalam bathtub, Dongju menyiapkan makan malam dan Enam menerima telepon penting. Saat Enam menerima telepon yang memusingkan kepalanya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu dari luar. Dan ternyata Dongju keracunan makanan yang mana membuat Dongju langsung pingsan. Enam lalu membawa kekasihnya itu ke rumah sakit. Di sana, kita melihat kembali saat Dongju jatuh cinta kepada Enam. Saat itu ia melihat seorang gadis di sebuah kafe saat ia sedang rapat membicarakan cucu Ketua Cha, yang mana harus dinikahi oleh Dongju. Tapi entah mengapa, ia lebih tertarik melihat gadis di ujung meja yang bertingkah konyol. Lalu, ia kembali melihat gadis itu yang ternyata bernama Enam di kantornya. Akhirnya, ia jatuh cinta dan tidak lagi mengikuti rencananya untuk melamar cucu Ketua Cha. Singkatnya, Dongju pun siuman dan sembuh. Enam meminta maaf karena lupa jika Dongju alergi dengan roti kayu manis. Hampir saja ia kehilangan Dongju. Enam tidak bisa membayangkan jika ia terlambat membawa Dongju ke rumah sakit. Melihat Enam begitu mencintainya, malam itu Dongju dan Enam pun kembali ke rumah dan tidur bersama. Saat Dongju ingin menggunakan pengaman, Enam menolak dan meminta Dongju untuk langsung melakukannya. Pagi harinya, saat Dongju terbangun, ia sudah tidak mendapati keberadaan Enam. Ia kira Enam sudah pergi bekerja. Ia lalu mengirim pesan jika dirinya sudah memesan tempat untuk makan malam di mana rencananya Dongju akan melamar kekasihnya. Hari itu, Dongju sedang mempersiapkan pesta pernikahan cucu Ketua Cha. Rupanya calon pengantin pria adalah keponakan Yeom Jang-sun, Yeom Hyu-chol. Dia tidak menyangka musuh bebuyutannya sejak SMA kini adalah seorang jaksa yang mana adalah keponakan guru atau orang kepercayaannya. Dan ia beruntung bisa menikah dengan cucu Ketua Cha. Mereka berdua sempat bertengkar di dalam toilet dan kemudian Dongju meninggalkan Hyu-chol dan berkata ini adalah kali terakhir mereka berdua berurusan.
Tidak lama kemudian, pernikahan Yom Hyo Chol dan cucu ketua Cha bernama Jenny Perhah akhirnya dilaksanakan. Setelah mempelai pria yaitu Yom Hyo Chol memasuki altar pernikahan, tibalah bintang utama yang menjadi pusat perhatian saat ini. Jenny Perhah ternyata adalah Enam. Dongju begitu terkejut melihat kekasihnya berada di altar pernikahan. Ternyata selama ini kekasihnya itu adalah cucu ketua Cha. Ia tidak menyangka dirinya sudah dibohongi. Saat hendak mendekat, banyak pengawal menghadang dan menahan Dongju untuk tidak mengganggu pernikahan ini. Sementara Jenny Perhah alias Enam tidak memperdulikan Dongju dan terus melanjutkan pernikahan ini. 그립다 네가 너무너무 그립다 하루에 하나씩 너를 지워보지만 따스했던 너의 미소와 밤을 새워 나눈 이야기 못 잊어 눈물만 흐른다